Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi terkait dengan rubrik untuk penilaian. Materi ini perlu saya sampaikan sebagai suatu dasar kita di dalam membuat suatu rubrik. Sebelum secara lebih rinci saya jelaskan tentang rubrik penilaian, ada 6 strategi asesmen yang ada hubungannya dalam mengembangkan lingkungan belajar di abad 21 ini. Yang pertama adalah rubrik, yang kedua adalah project-based assessment, 3 adalah portofolio, 4 adalah penilaian diri siswa atau self-assessment, 5 adalah penilaian teman atau peer assessment, dan student response system. Secara satu persatu nanti akan saya bahas, kali ini kita akan lebih berkonsentrasi terkait dengan rubrik. Ada satu pertanyaan yang harus selalu hadir dalam diri kita, di dalam kita menghadapi suatu penilaian, assessment. Yang pertama adalah seseorang siswa itu akan bisa menghadirkan dan kemudian menunjukkan dan kemudian menjawab apa kekuatan dan kelemahan saya. Apa yang sebenarnya membuatku berpikir. Bagaimana kabar saya? Bagaimana saya tahu jika pekerjaan saya itu baik? Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan? Bagaimana saya akan melakukan perbaikan ini? Apa target saya? Di mana saya harus memfokuskan revisi saya? Apa yang bisa saya ingat dan mengerti? Apakah saya belajar dengan cara terbaik untuk saya? Nah, ketika seorang siswa itu mampu menghadirkan dan kemudian mengeksplor kekuatan kelemahannya, mampu dia itu berpikir ulang, membuat feedback untuk dirinya sendiri, melakukan penilaian untuk dirinya sendiri, dan kemudian tahu potensi yang dimilikinya, kekurangan, kelebihannya, kemudian dia harus melakukan revisi seperti apa, dan apa yang kemudian telah dimiliki, dipahami. Kira-kira saya membutuhkan, berikutnya saya membutuhkan apa, agar saya bisa lebih optimal lagi di dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus selalu muncul dalam diri seorang anak ketika dia mampu bertanya dan kemudian dia akan memiliki suatu kekuatan untuk ingin tahu dan mencari penyelesaiannya. The teaching, learning, assessment cycle. Jadi sebuah siklus. Baik itu pengajaran, belajar, dan penilaian adalah sebuah siklus. Tidak ada mana yang lebih dulu atau mana yang dimulai. Namun karena sebuah proses pembelajaran, maka yang pertama adalah mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil. Nah, dari hasil itulah yang kemudian kita akan menetapkan tujuan belajar kita itu apa. Goal kita itu apa? Goal belajar saya itu apa? Nah, kemudian berusaha untuk mencari peluang-peluang yang bisa diakses untuk konsumsi, untuk perbaikan diri. Dan kemudian setelah punya kekuatan, punya peluang-peluang yang bisa diakses, akan dilakukan suatu penilaian. Kemudian hasil dari penilaian itulah yang kemudian dibagikan kepada yang bersangkutan atau siswa. Nah, dari hasil ini pun akan ditindaklanjuti lagi, yaitu mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil. Apakah setelah hasil ini, apakah hasilnya plus, kurang, ataupun baik, tentu harapan sebuah pembelajaran adalah selalu mengalami peningkatan. Nah, kemudian di sini akan ada jadi sebuah perubahan. Dan perubahan yang ini pun akan menggeser, akan meningkatkan tujuan belajar yang lebih meningkat lagi.
kemudian mencari peluang-peluang yang lebih luas lagi, kemudian dilakukan suatu penilaian, dihasilkan suatu hasil penilaian, kemudian dibagikan, di-share, dilihat, dicermati. Demikian pula seterusnya, maka akan terjadi sebuah siklus, dan siklus itu semakin hari semakin setiap tahapan waktu dari masa ke masa akan mengalami suatu tangga kenaikan. Itu adalah suatu hasil dari suatu pembelajaran, adanya suatu perubahan. Kemudian itu akan membawa sebuah peningkatan dalam diri seseorang. Kemudian proses pembelajaran dan proses penilaian adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, siklus asesmen ini tentu tidak pernah berhenti. Maka menentukan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan. Kira-kira apa kriteria keberhasilan yang ingin kita capai? Tentu setelah itu seorang guru bersama-sama dengan siswa menetapkan tujuannya apa. Nah, kemudian tentu setelah itu akan merancang tugas yang memancing pemikiran dan pembelajaran. Nah, dari situlah akan kemudian muncul penilaian, muncul asesmen formatif, sejauh mana pemahaman siswa, dan kemudian untuk mengetahui sampai di mana seorang siswa itu diberi dengan suatu tugas-tugas. Nah, agar tugas yang diberikan itu benar-benar itu valid, maka harus dirancang dengan sebaik-baiknya. Nah, dari sinilah kemudian diberikan sebuah tugas, kemudian dilakukan ada hasil yang kemudian akan ditindaklanjuti yang melalui suatu proses umpan balik. Nah, umpan balik ini harus selalu dilakukan setelah suatu kegiatan aktivitas penilaian itu dilakukan. Nah, sampai di mana keberhasilan kita mengajar, itu akan dilihat dari umpan balik yang kita lakukan. Nah, kemudian mengajar siswa untuk menilai dan menilai diri sendiri. Jadi setelah adanya umpan balik yang diberikan, yang diketahui seorang siswa, maka dia akan muncul penilaian dalam dirinya sendiri. Kemudian, setelah itu merefleksikan pembelajaran dan menetapkan tujuan lagi. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran, kriteria keberhasilan. Demikian seterusnya ketika menetapkan tujuan, karena ada suatu feedback dari sebuah penilaian tentu, feedback itu akan kita perbaiki, sehingga perbaikan itulah yang akan mengarahkan lagi suatu peningkatan dari hasil suatu proses pembelajaran. Dari adanya peningkatan hasil penilaian yang diterima pada diri seseorang siswa. Nah, kemudian secara lebih di atasnya lagi, jika asesmen loop itu dilihat dalam konteks pendidikan secara utuh, bahwa yang pertama adalah mendesain dan mengukur pembelajaran siswa. Nah, kemudian ketika ada desain dan mengukur siswa di sini, maka penilaian itu memang harus didesain sebaik-baiknya. Karena penilaian tidak lepas dari namanya instrumen dan sebagainya. Kemudian mengumpulkan, mendiskusikan, dan menganalisis data. Nah, ketika data-data itu sudah dianalisis, tentu analisis data itu sebagai informasi untuk menentukan perbaikan berdasarkan atas hasil yang dia peroleh. Dan kemudian mengembangkan, memodifikasi, atau meninjau kurikulum, kursus, program, atau layanan. Jadi perbaikan-perbaikan dari hasil suatu aktivitas penilaian itu tentu akan berdampak pada yang lebih tinggi lagi, seperti UAN misalnya, atau hasil penilaian dalam potensi kemampuan atau seorang siswa, maka tentu itu menjadi bagian rujukan untuk pemerintah atau stakeholder itu kemudian merumuskan kembali. Bagaimana perguruan tinggi pun juga merumuskan kembali. Sekolah pun juga akan merumuskan kembali, meninjau kembali kurikulumnya atau layanannya apakah memang
ada hal yang perlu untuk dilakukan suatu evaluasi. Yang berikutnya, yang kelima adalah mengembangkan atau memodifikasi hasil belajar siswa. Nah, ketika hasil belajar siswa itu dimodifikasi, tentu di situ ada suatu kreativitas yang berharap adanya suatu peningkatan. Kalau kita cermati, baik itu siswa, tugas yang diberikan oleh guru dan harus dilaksanakan oleh siswa, alat yang digunakan untuk menilai atau alat yang digunakan untuk pembelajaran, alat yang digunakan untuk melakukan suatu asesmen, didukung dengan lingkungan yang ada, lingkungan dekat dan lingkungan jauh, lingkungan sekolah yang dekat dan lingkungan sekolah yang jauh, dan dalam lingkungan kelas juga bisa, maka keempat-empatnya ini adalah siklus. Namun siklus ini siklus yang saling terintegrasi. Karena apa? Karena dari seorang siswa ketika dia menyerjakan suatu tugas dengan suatu guru akan melakukan suatu pengukuran penilaian terhadap siswa tersebut, kemudian lingkungan itu dikondisikan agar mendukung peningkatan, maka ini sesungguhnya kita sudah mengukur performance siswa, yakni kinerja siswa. Kinerjanya seberapa yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, performance di sini ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja di sini tentu ada instrumen penilaiannya untuk penilaian kinerja. Nah, ada dua di sini, yakni checklist, berupa checklist. Yang kedua adalah rating scale, yakni apa? Penilaian dengan menggunakan skala-skala. Nah, ini disebut dengan yang namanya adalah rubrik. Nah, rubrik di sini ada dua jenis, analitik rubrik, yang kedua adalah holistik rubrik, atau rubrik analitik dan rubrik holistik. Apa itu rubrik? Rubrik adalah alat penilaian yang mencantumkan kriteria atau apa yang dianggap sebagai bagian dari pekerjaan. Sehingga rubrik itu ciri khasnya dia ada kriteria. Rubrik adalah alat penilaian yang menggambarkan kualitas pekerjaan pada rentang kisaran dari yang sangat baik sampai yang buruk. Sehingga yang ketiga, karakteristik kinerja tertentu dirinci untuk semua tingkat kualitas. Nah, karena dirinci, maka akan lebih detail mengukur kinerja siswa, menilai kinerja siswa. Rubrik mengukur pekerjaan siswa terhadap kriteria kehidupan nyata dan disebut sebagai bentuk penilaian otentik. Rubrik untuk penilaian biasanya dalam bentuk metrik atau kisi-kisi. Rubrik adalah alat yang digunakan untuk menafsirkan dan menilai pekerjaan siswa berdasarkan kriteria dan standar. Dan rubrik dapat dirancang untuk domain konten apapun. Sehingga di rubrik pun juga digunakan untuk penilaian perlombaan dan sebagainya. Rubrik kadang-kadang disebut sebagai lembar kriteria, skema penilaian atau panduan penilaian. Rubrik memungkinkan guru untuk mengukur keterampilan dan kemampuan tertentu yang tidak dapat diukur oleh sistem pengujian standar yang menilai pengetahuan siswa pada saat yang tepat. Rubrik adalah serangkaian kriteria yang mengartikulasikan harapan dan menggambarkan derajat kualitas sepanjang kontinum. Sehingga karena serangkaian kriteria dan masing-masing kriteria itu ada mengindikasikan, menunjukkan, mengartikulasikan suatu harapan yang diukur dengan menggambarkan ada derajat-derajat yang dibuat secara berjenjang. Rubrik mendorong pemantauan diri dan penilaian diri dan memberikan struktur untuk nilai akhir di akhir produk. Rubrik dianggap alat penilaian inklusif yang digunakan sebagai alat penilaian kelas untuk membantu siswa di semua tingkatan membuat kemajuan yang berarti. Jadi kalau penilaian kelas di sini, maka rubrik itu akan digunakan untuk bisa menilai banyak anak di dalam satu kelas. Dan
rubrik di sini itu memberikan suatu kemungkinan pada diri siswa, dia tidak akan kecewa karena apapun bentuknya dia akan dinilai dan ada nilainya. Dan bagi anak cacat pun, membantu siswa penyandang cacat pun belajar lebih berhasil. Karena apa? Karena pasti siswa siapapun orangnya dia akan teliti melihat, mencermati pada posisi mana dia itu berada di situ. Nah, yang kedua adalah dia akan tahu menilai selain posisinya dia pasti akan mengisi sesuatu yang harus dia isikan berdasarkan telaah pikir dan pengalaman yang dia dapatkan. Rubrik sebagai metode penilaian adalah bahwa ia berfungsi sebagai pengajaran dan juga sebagai penilaian. Sebagai penilaian karena rubrik itu dihasilkan suatu data yang itu bisa digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan keterampilan pada siswa kita. Sejauh mana kinerja yang sudah dimiliki oleh siswa. Letak kekurangannya di mana. Nah, sebagai pengajaran, karena siswa itu secara otomatis ketika dia itu melihat rubrik, maka di situ dia akan memposisikan diri tahu, paham pada posisi mana. Nah, ketika dia seperti itu, maka dia akan mencari solusi. Saya harus menambah lagi informasi yang saya dapatkan sehingga dia akan mengalami peningkatan. Arah rubrik adalah panduan yang mencantumkan kriteria spesifik untuk menilai penilaian makalah, proyek, rubrik penilaian ujian, untuk sumatif misalnya. Upaya untuk mengkomunikasikan harapan kualitas di sekitar tugas. Sejauh mana kualitas tugas yang sudah kita lakukan. Nah, di sini akan terlihat dan terukur. Fokus pada mengukur tujuan yang tertentu seperti kinerja, perilaku, atau kualitas. Serta menggunakan kinerja peringkat, karena memang di dalam membuat rubrik itu bertingkat-tingkat. Sehingga di situ karakteristik kinerja khusus yang diatur dalam tingkat, yang menunjukkan derajat ke standar yang telah diketahui. Sehingga mungkin kita gunakan standar yang ada, sehingga kita bisa menetapkan rentang atau standar nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, rubrik adalah untuk menjamin reliabilitas, keadilan, dan kebenaran penilaian. Dikembangkan satu kriteria atau rubrik yang digunakan sebagai alat atau pedoman penilaian kinerja atau hasil kerja peserta didik. Jadi kalau kita memberikan tugas proyek yang ada produknya, maka kita lakukan penilaian menggunakan rubrik itu akan lebih teliti dan sesuai dengan potensi kemampuan pada diri siswa tersebut. Rubrik dapat membantu guru untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan. Dan guru pun akan tahu posisi mana, sampai di mana apa ilmu yang dia berikan pada siswa itu telah sampai. Dengan mengomunikasikan rubrik kepada peserta didik atau menyusunnya secara bersama-sama antara guru dan peserta didik, diharapkan peserta didik secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja peserta didik. Sehingga guru dan siswa akan mempunyai kriteria bersama yang jelas bahwa rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena siswa dilibatkan dalam penilaian, maka dia akan tahu posisinya dan ada semangat untuk belajar lebih giat lagi. Siklus penilaian dengan rubrik, di situ ada identifikasi tujuan pembelajaran. Setelah kemudian pilih hasil yang dapat diukur dengan rubrik. Kembangkan atau adopsi sesuaikan rubrik. Bagikan dengan siswa. Ada nilai, analisis data, analisis dan laporan hasil. Ditindaklanjuti lagi dalam identifikasi tujuan pembelajaran yang lebih di atasnya lagi. Demikian inilah sumber-sumber di dalam literatur yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.